Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Gagalnya Kebijakan Kontrnarkotik Amerika Serikat di Afghanistan pada tahun 2009 sampai tahun 2017. Baiklah, dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Produksi opium di Afghanistan bukanlah suatu hal yang baru lagi. Tercatat sejak ribuan tahun yang lalu masyarakat Afghanistan telah melaksanakan budidaya penanaman opium. Tahun 1979 terjadilah perang antara Uni Soviet dan juga Afghanistan. Hal ini menjadi awal mendunianya opium Afghanistan. Setelah berakhirnya perang dengan Uni Soviet pada tahun 1989, banyak terjadi konflik di wilayah Afghanistan yang disebabkan oleh permasalahan opium. Hal ini mengakibatkan turunnya taraf hidup masyarakat berupa kemiskinan dikarenakan alternatif pekerjaan yang sedikit, minimnya infrastruktur, kemudian konflik politik yang tidak berkesudahan. Hal ini juga diperburuk dengan adanya dua basis kelompok teroris yang ada di Afghanistan, yaitu Al-Qaeda dan Taliban. Selanjutnya, keterlibatan Amerika Serikat dalam kontrnarkotik di Afghanistan. Awal mula intervensi Amerika Serikat di Afghanistan dimulai pasca runtuhnya WTC pada tanggal 11 September tahun 2001. Intervensi ini berupa invasi militer yang dilakukan oleh AS ke Afghanistan berdasarkan Joint Resolution beberapa hari setelah tragedi runtuhnya WTC. Afghanistan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Sejak tahun 2002 memendung kegiatan penanaman opium serta perdagangan opium di Afghanistan merupakan salah satu tujuan penting Amerika Serikat. Melalui Departemen Enforcement Administration and International Narcotic Law, Amerika Serikat memainkan peran kontrnarkotik di wilayah Afghanistan. Upaya kontrnarkotik AS diintegrasikan dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Afghanistan, penegakan hukum, serta menciptakan pembangunan yang berguna untuk perbaikan ekonomi Afghanistan. Kegigihan AS untuk ikut campur dalam permasalahan ini dikarenakan permasalahan terorisme internasional yang melibatkan Taliban dalam laju produksi opium. Selanjutnya yaitu kebijakan kontrnarkotik Amerika Serikat. Kebijakan kontrnarkotik yang diterapkan AS di Afghanistan berisi 4 pilar, yaitu yang pertama, Interdiction and Counter-Drugs Law Enforcement, Eradication, Alternative Development, kemudian Mobilizing Afghanistan Political Support and Building Institutions, yang mana pilar ini dilaksanakan dimulai pada tahun 2002, tetapi keefektifan pilar ini baru dirasakan dari tahun 2009, di mana saat Presiden Barack Obama mulai memerintahkan untuk melakukan gerakan militer dan sipil yang berfokus pada larangan perhubungan narkotika secara signifikan melalui operasi. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2009 bisa dikatakan gagal pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan total area yang ditanami opium di Afghanistan diperkirakan mencapai 328.000 hektar pada tahun 2017, meningkat 63% atau sebanyak 127 hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Penanaman ini mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu pada tahun 2014. Kegagalan ini menjadi fenomena yang menarik dan dapat dipertanyakan mengingat AS telah melaksanakan upayanya yang begitu lama dan juga banyak program-program yang telah dilaksanakan AS, baik itu di wilayah Afghanistan sampai juga ke wilayah desa-desanya. Belum lagi dana yang dikeluarkan untuk program ini cukup besar. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya membuat kebijakan ini menjadi gagal. Kita dapat menarik rumusan masalah. Pembiayaan besar-besaran yang telah dilakukan Amerika Serikat sejak tahun 2009 tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Ini terbukti dengan catatan jumlah produksi opium Afghanistan yang melonjak besar pada tahun 2017 dan menjadi angka produksi opium terbesar di dunia. Dan kita dapat mengambil pertanyaan penelitian, mengapa kebijakan kontrnarkotik Amerika Serikat di Afghanistan pada tahun 2009 sampai tahun 2017 mengalami kegagalan. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan dari kebijakan kontrnarkotik yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan, serta melahirkan rekomendasi upaya yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat akademis. Diharapkan nanti penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain, terutama ilmu hubungan internasional dalam konteks
counter narcotics serta mengetahui penyebab gagalnya upaya counter narcotics yang dilakukan Amerika Serikat serta rekomendasi serta upaya yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat. Untuk manfaat selanjutnya yaitu manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, terutama mahasiswa hubungan internasional. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan ini. Referensi tersebut akan menjadi tolak ukur serta landasan bagi penulis untuk mengembangkan topik penelitian. Yang pertama yaitu karya dari Vanda Brown, yaitu No Easy Exit, Drugs and Counter Narcotics Policy in Afghanistan. Selanjutnya karya dari Jorit Kamiga, State Simply Do Not Care, The Failure of International Securitization of Drugs Control in Afghanistan. Selanjutnya karya dari James Bradford dan David Mansfield, Non-Unknown and Unknown Known, What We Know About the Cannabis and the Harris Trade in Afghanistan. Selanjutnya karya dari Munizar Siagian dan Tiffany Setio Pratiwi, Narkoterorisme di Afghanistan, Keterlibatan Taliban dalam Ancaman Keamanan Non-Tradisional. Selanjutnya karya dari Maria Morit, Opium Means Development, Exploring the Opium Question in Contemporary Afghanistan. Selanjutnya kerangka berpikir. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan kebijakan counter narkotik Amerika Serikat di Afghanistan, penulis menggunakan kebijakan counter narcotics Amerika Serikat berupa 4 pilar yang diterapkan di Afghanistan. Pilar ini merupakan kebijakan yang diambil dari white paper kebijakan counter narkotik Amerika Serikat dari tahun 2002 sampai tahun 2017 yang kemudian dihimpun oleh SIGAR, yaitu Special Inspector General for Afghanistan. Selanjutnya, pilar pertama yaitu Interdiction dan Counter Drugs Law Enforcement, yaitu pilar ini berisi tindakan berupa penyitaan, menangkap, mengadili, serta melacak membekukan hasil penyitaan produksi narkoba. Selanjutnya pilar kedua yaitu eradication. Eradication yaitu program yang dilakukan untuk menghancurkan penghancuran fisik terhadap opium. Pilar yang ketiga yaitu alternative development. Alternative development mengacu pada proyek-proyek bantuan secara eksplisit dengan tujuan untuk mengurangi penanaman opium dan mempromosikan kegiatan alternatif ekonomi yang layak untuk menggantikan budidaya opium. Selanjutnya pilar keempat yaitu mobilizing Afghan political support and building institution. Strategi ini terdiri dari serangkaian program yang mana upaya counter narcotics dilakukan dengan pemerintah dan juga rakyat Afghanistan. Program ini berfokus kepada tingkat nasional serta tingkat provinsi. Penulis akan menganalisis gagalnya kebijakan counter narcotics Amerika Serikat di Afghanistan dari tahun 2009 sampai tahun 2017 menggunakan kerangka berpikir dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika yang dihimpun oleh SIGAR dan menganalisis bentuk kebijakan counter narcotics yang telah diterapkan. Kebijakan ini penulis rasa dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan kebijakan counter narcotics Amerika Serikat sehingga dapat melahirkan rekomendasi atau kegiatan atau bentuk hal yang dapat dilakukan baik itu untuk Amerika Serikat maupun untuk Afghanistan. Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat menjelaskan secara rinci mengenai alasan penyebab gagalnya kebijakan counter narcotics Amerika Serikat di Afghanistan. Untuk batasan penelitian dimulai dari tahun 2009 ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan kebijakan counter narcotics yang bersifat militer dan sipil secara signifikan sampai tahun 2017 di mana terjadinya lonjakan penanaman opium yang mengalahkan rekor pada tahun 2014. Unit analisis dari kajian ini yaitu Amerika Serikat, sedangkan unit eksplanasinya yaitu struktur masyarakat dan pemerintah Afghanistan dengan tingkat analisis negara. Teknik pengumpulan data menggunakan library research, sedangkan teknik analisis data berupa pengelompokan data, kemudian melakukan reduksi, interpretasi dari data yang telah direduksi, kemudian mengambil kesimpulan. Untuk sistematika penulisan, di bab pertama ada pendahuluan, di bab kedua ada perkembangan opium di Afghanistan dan dampaknya terhadap Amerika Serikat, bab ketiga kebijakan counter narcotics Amerika Serikat di Afghanistan, bab keempat analisis gagalnya kebijakan counter narcotics Amerika Serikat di Afghanistan,
kemudian bab 5 penutup. Sekian presentasi proposal saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.